Yang mana dalam pertanyaan disebutkan, Ustadz, sebulan yang lalu saya menikahi seorang janda. Ayah, ibu, dan kakak kandung laki-lakinya tidak setuju. Anaknya masih kecil dan kakeknya non-muslim. Kami, dalam artian bahwa dia dan janda tersebut tinggal sangat jauh dari lokasi perwalian sahnya. Komunikasi by phone, tapi mereka tidak menyetujui. Akhirnya kami mendatangi seorang ustadz sebulan yang lalu di sebuah kampung dan kami dinikahkan. Pertanyaan Ustadz, apakah sah pernikahan kami? Ustadznya ini harus jelas dulu, apakah dia ustadz kampung atau memang ustadz dari KUA? Iya ya. An-nikahu bi ghairi wali fa nikahu batil, kata Nabi. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali, persetujuan wali, maka nikahnya tidak sah. Ini juga banyak kemudian menjadi polemik di tengah para wanita yang telah pernah bersuami. Dan kemudian statusnya janda, mereka meyakini bahwasanya janda boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Tanpa wali. Ini kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Kesalah paham dari hadis Nabi. Nabi mengatakan janda itu lebih berhak atas dirinya. Dalam artian seorang janda dia berhak untuk menentukan mau kepada si fulan atau tidak. Beda dengan gadis. Harus walinya yang menyetujui. Tapi kalau seorang janda dia punya hak untuk menentukan. Bukan berarti dia menikahkan dirinya. An-nikahu bi ghairi waliin fa nikahu batil, kata Nabi. Nikah tanpa wali, persetujuan wali, maka nikahnya tidak sah. Maka silahkan lihat kembali ini Ustadz. Karena sebenarnya Ustadz yang mempelajari ilmu dengan benar tidak akan mau menikahkan. Dia tidak akan berani untuk menikahkan itu ketika tidak ada surat izin dari wali. Karena kan dia bilang jauh tinggal dari perwalian. Kan wali itu kan bisa diwakilkan. Misalnya walinya menyerahkan kepada kau, oke, saya menyerahkan untuk menikahkan putri saya kepada Anda. Ini perwalian namanya yang diwakilkan, dan itu di bab taukil namanya di dalam kitab-kitab fikih. Dan itu dibolehkan. Tinggal dia perjelas saja apakah Ustadz yang kemarin itu memang resmi dari pemerintah. Nah, ini ada penjelasan tambahan dari yang bertanya karena sedang juga menyaksikan nampaknya. Ini ternyata ustadznya bukan dari KUA, ustadz biasa gitu. Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian perbaharui pernikahan itu. Karena pernikahan seperti ini tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Sangat-sangat tidak dibenarkan. Nah, semoga kekeliruan yang kemarin terjadi itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menceritakan di sini bahwa kemudian beberapa minggu ia membuka YouTube dan link tulisan tentang pernikahan dan perwalian serta izin pernikahan sesuai ilmu syar'i. Kesimpulan yang ia peroleh bahwa pernikahannya itu ternyata salah, artinya tidak sah. Kemarin dia menjatuhkan talak 3 kepada berarti suaminya yang googling ini ya. Iya, karena kesimpulan saya pernikahannya tidak sah. Apakah benar langkahnya nih, Ustaz? Dia langsung jatuh talak 3 gitu. Talak itu dihitung dulu dari talak 1. Bukan. Jadi walaupun nggak bisa langsung Anda sebagai seorang suami bilang talaknya 5 kali, Anda bisa dibilang jatuh talak 3, tetap dihitung talak 1. Tapi kan talak 1 ini ketika masa rujuk tidak selesai, maka terhitung sebagai wanita ajnabi lagi. Masa iddah, selama masa iddah Anda tidak kembali kepada istri, maka terhitung sebagai wanita ajnabi. Mau kembali ya harus nikah ulang. Kembali lagi ada syarat perwalian, ada saksi, harus semua. Ada mahar yang harus ditentukan. Nah, sudah benar, sudah langkahnya untuk kemudian mencerai istrinya. Dan kalau memang mereka yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, kata Al-Quran. Kalau mereka betul-betul ingin menjalin sebuah rumah tangga di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah, silahkan untuk kembali melakukan pernikahan ulang dengan syarat harus ada izin dari walinya.